Santoso ini gimana ini masang ini, apakah ada anak emas, apakah ada nih? Kalau ada saya menganak-emaskan, berarti saya pelatih goblok. Persebaya sudah menaikkan 500% gajinya dia dari awal sampai ini. 500% mas, 5 kali lipat. Terus masalah perekrutan pemain, satu-satunya salah ngambil cuma Palkot, mulai dari Arema, mulai dari Lamongan, mulai dari Persib. Terus masalah kenapa pemain bagus nggak bisa dipertahankan. Ya, terima kasih dari tadi mulai ujung sana sampai ujung sana, intinya adalah bagaimana Persebaya ini bisa berprestasi lebih bagus daripada musim ini. Kan itu nih, kalau bisa juara nggak? Ya, nanti masalah target tentunya nanti akan manajemen akan merilis. Yang jelas apapun yang diberikan kepada saya, ditargetkan kepada saya tentunya bersama manajer, pemain, pelatih semuanya sangat siap. Mudah-mudahan aja selalu apa yang ditargetkan itu bisa menjadi kenyataan. Amin. Yang jelas nanti kalau masalah target pasti manajemen yang akan merilis, yang akan menyampaikan. Terus saya juga akan sedikit gambaran informasi buat Mas Kang Apus tadi kenapa proses perekrutannya, biar tahu ya nanti, biar kita. Saya cuman ingin menyampaikan gini satu. Saya ini orang yang tidak anti kritik. Saya sangat suka kritik, bagi saya itu bagus masukan. Cuman kadang-kadang ada yang asumsi teman-teman supporter yang mungkin tidak yang di sini, yang tidak sama dengan kenyataan di lapangan, itu kadang-kadang saya tidak bisa terima. Contoh, Haji Santoso ini gimana ini masang ini, apakah ada anak emas, apakah ada nih? Kalau ada saya menganak-emaskan, berarti saya pelatih goblok. Berarti saya pelatih goblok. Ya, nggak bisa, namanya di Persebaya nggak ada anak emas, tidak saya, ini saya umpama contoh sama ada becok, kenapa? Saya nggak ada itu. Saya memang kurang bisa nerima kalau tidak sesuai dengan mungkin karena mereka tidak tahu. Tapi yang jelas selama Haji Santoso melatih tidak ada nepotisme, tidak ada kolusi, tidak ada anak emas. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya pasang itu memang berdasarkan analisa setelah saya berkomunikasi dengan manajemen dan dengan pelatih. Jadi nanti kalau ada teman-teman bonek yang menyampaikan itu, paling tidak disanggah lah kalau itu tidak benar. Itu tidak benar. Hoak. Ya itu hoak, tidak ada, di sama saya nggak ada. Karena begini, saya ini tidak mau menganiaya hak orang lain. Contoh, ada dua teman, ada pemain A, pemain B. Umpamanya nih pemain ini sama-sama deket ini sama saya. Ya karena pemain itu bisa ditanyakan sama manajer, pengurus yang lain, kekeluarganya di Persebaya, saya jamin sebelum-sebelumnya tidak ada yang seperti ini. Luar biasa, semut tidak pernah ada masalah sama sekali. Baik manajemen, pelatih, antar pelatih ke pemain-pemain. Saya itu tidak pernah menganiaya hak orang lain. Contoh, ada ini orang ini yang deket sama saya ini. Yang satunya nggak deket sama saya, tapi kualitasnya yang deket sama saya ini kalah dengan ini, saya pasti pasangan ini. Intinya, anak setan pun di api, mesti saya beri kesempatan. Ya kan? Anak malaikat nggak kerja pakai. Iya betul. Karena saya memegang teguh masalah kejujuran. Jadi itu. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan anak emas, delegasi itu sama sekali tidak ada. Tidak ada. Terus masalah perekrutan pemain. Perekrutan pemain begini mas. Karena kita ini semua yang di Indonesia tidak mungkin datang ke tempat satu. Jadi kalau pelatih pemain akan kita rekrut itu yang jelas kami melihat kurikulum vitae, kami melihat video. Ya, ini pun saya tidak terlalu fanatik. Tidak terlalu fanatik, bukan terutama kurikulum vitae, menit bermain, cetak gol, nggak terlalu fanatik saya. Yang terpenting ketika saya melihat video anak ini menurut pengamatan saya dia layak. Contoh, Tesi nggak pernah dia menjadi starter selama pertandingan ini. Taisi, ya, Taisi, bukan Taisi, ya, Marukawa, tidak pernah. Tetapi ketika saya melihat videonya dia, saya yakin ini akan melenyap. Ya, jadi agen mengirimkan CV, ngirim video, barulah saya lihat dengan tim-tim pelatih beberapa pemain yang saya ambil itu, saya ngambilnya seperti itu. Karena saya tidak datang langsung ke sana dan saya tidak terlalu fanatik dengan
statistik, tidak terlalu fanatik saya. Dan alhamdulillah mungkin satu-satunya salah ngambil cuma Palpot, mulai dari Arema, mulai dari Lamongan, mulai dari Persebaya. Siapa yang tidak meledak pemain saya panggil? Rolis Arnold, Walace, Diego Campos, Alex, ya terus ini yang di Samarinda. Sekarang Tesi, Bruno, Ali Sise. Cuman ini satu ini jujur aja tidak sama dengan yang ada di video. Di videonya luar biasa. Di videonya luar biasa, Mas. Wah, ini saya yakin ini edit paling ya. Ya itu saya nggak ngerti kalau itu ya. Saya jujur aja ini PS-an. Iya, jujur aja ini memang kesalahan saya. Saya tanggung jawab. Tapi dari ngambil 10 kalau salah satu kan masih normal. Kan masih wajar. Ya kan? Sih bener sama. Ya aja. Kalau sekarang Palpot salah, bagaimana dengan Bruno? Bagaimana dengan Tesi yang meledak? Bagaimana dengan Kambuaya? Kambuaya yang dulu hanya pemain cadangan. Ya kan, dengan Arif Satria. Jadi itulah proses perekrutan teman-teman supporter juga biar tahu proses perekrutannya itu seperti itu. Terus masalah kenapa pemain bagus nggak bisa dipertahankan. Contoh yang paling grace adalah Marukawa. Saya bersama Pak Presiden itu awal sama Pak Nanang. Coach Haji, Marukawa amankan, siap. Udah kompetisi kira-kira masih kurang Pekan 25. Iya, pekan 25. Ya. Pekan 25 itu Pak Presiden sudah menyampaikan Marukawa amankan. Siap Pak Presiden. Saya panggil Tesi Marukawa. Tesi gimana? Dia masih tidak mau mengeluarkan nominal. Saya juga ada respect sama dia. Dia bilang, "Coach, saya mau fokus menyelesaikan kompetisi ini selesai." Baru itu kita bicara oke. Satu itu. Yang kedua, agennya bukan juga gitu. Agennya itu adalah orang pertama kali yang mengarahkan Marukawa untuk stay di Persebaya. Oke, kita tunggu sampai akhirnya pun Tesi Marukawa sampai dia itu sudah tidak mengeluarkan nominal, jadi tidak ada negosiasi. Bahkan Persebaya sudah menaikkan 500% gajinya dia dari awal sampai 500%, Mas, 5 kali lipat kita menaikkan gajinya, tapi dia masih tidak mau membuka suara untuk nominal. Nah, kalau pemain seperti ini kita otot, akhirnya dia mau tetap di Persebaya, buat apa? Karena hatinya sudah tidak sini. Terus saya tanya, kenapa kamu? Dia seneng dengan bonek, seneng di situasi, bahkan seneng dengan cara mainnya Persebaya. Dia bilang apa? Coach, saya cuma satu, saya sukses di Persebaya, saya kepingin mencari tantangan di klub lain. Ya, saya nggak bisa apa-apa kalau seperti itu. Ya kita lihat aja, dia tantangan baru bisa sukses seperti di Persebaya apa tidak, kan begitu? Mudah-mudahan itu aja. Teror Mas. Nggak perlu Mas, jangan. Kita harus tetap jangan. Ini di dunia sepak bola profesional udah biasa, nggak perlu khawatir, udah biasa ini. Ya Messi tidak ada apa-apa, mungkin oke lah supporter karena cinta akhirnya sedikit kecewa tidak apa-apa, tapi menurut saya jangan terlalu larut. Sudah tahu Tesi sama Fortes ke Semarang, ya udah selesai. Move on right. Nah, iya lah Mas, ada gitu. Sekarang bagaimana kita cari pengganti yang lebih baik dulu, kan begitu. Dulu ke Yunani Mas, dia menerima tawaran ke Yunani. Ya berarti saya sukses, mana anak ini yang belum ada yang kenal sekarang jadi levelnya naik. Bruno udah main di Eropa, kan itu. Persebaya juga sukses membawa mereka, kan begitu. Sukses saya ini juga suksesnya Persebaya, begitu miliknya. Seperti itu Mas. Jadi perekrutan seperti itu. Terus kenapa pemain-pemain tidak bisa bertahan? Sebenarnya kita mau mempertahankan, tapi kalau pemainnya nggak mau buat apa? Kan gitu. Yang jelas Persebaya filosofi tetap akan memunculkan pemain muda, memberi kesempatan pemain asli Surabaya dengan catatan dia layak, kan begitu Mas. Kalau nggak layak saya pakai, ya saya sampai serang nanti mati aku, kan gitu. Ya kan, saya nggak ada masalah diserang, no problem, karena itu bagian cinta dari Persebaya, bagian cinta dari saya. Jadi saya nggak ada masalah, monggo, asalkan yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataan. Jangan bilang Haji pilih kasih, Haji anak emas, itu yang nggak bener. Itu loh Mas. Itu sih Haji Ud. Ya. Normal itu sebagai motivasi saya. Tidak apa-apa. Tapi alhamdulillah saya bisa menjawab tantangan itu kan. Yang terpenting saya tetap mengharapkan kritik dari teman-teman bonek. Tetapi kalau ada yang menyampaikan tidak sesuai dengan dinampakan, yang ada Haji tidak fair, itu tidak boleh. Saya adalah orang yang paling fair. Jujur saya sampaikan. Sampai jangankan teman, sama lawan aja saya fair. Saya tidak mau tidak adil dengan lawan sekalipun. Kalau lawan baik ya kita baik.
Karena di hadis Nabi kan ada, jangan karena ketidaksukaan kamu dengan lawan hukum akhirnya kamu tidak adil, tidak boleh. Nah gitu, ini saya pegang gitu loh Mas. Ini saya pegang. Ali bin Abi Thalib. Jadi mungkin itu Mas. Jadi barang untuk ke depan saya tetap membutuhkan support, membutuhkan kritikan, masukan. Saya orangnya sangat welcome. Ya. Oke, mungkin itu bisa saya sampaikan. Semoga Ya, siap. depan gimana Kalau musim depan itu HP-nya dimatikan live-nya. Ya, ya. Nah itu Ini kan rahasia. usaha. Ya. buat biasa aja Cacong. Oke, sebelum ke Cacong, sebelum ke Capot, mungkin Mas saya mau tambahkan dari semua pertanyaan pertama tadi, sesi pertama tadi. Kalau aku pada intinya, Terima kasih. kalau kita mau target apapun, kita mau lihat di apapun, yang paling penting saat ini adalah semuanya bersatu untuk mewujudkan target itu. Semuanya. Umpama ada teman atau mungkin ada pelatih, ada pemain salah atau ini, kita diskusikan di dalam, tapi kita lindungi di luar. Ngerti ya? Umpama ada, oh iki kok ngene, ayo diskusi. Bukan maksud anu ya, cuman sekedar sharing atau anu, tapi jangan kita ketika di luar kita menjelekkan sehingga pemain drop. Ya memang sih ini masalah mental juga. Tapi siapa kuat? Maksudnya mama. Ya ada orang yang kuat, ada lah pasti. Setahun diserang habis-habisan, padahal katanya bagus. Aku nggak masalah, tapi kayak itu biasa bisa. Tidak ada kejayaan di atas kita. Benar. Jadi udahlah. Coba sekali lagi satukan semuanya, semua bersatu. Itu dulu lah. Kita ngomong bersatu dulu. Semua bersatu untuk satu tujuan. Udah itu aja dulu. Insya Allah semua target akan terpenuhi. Amin. Ya, jadi paling penting sekarang adalah semuanya, baik orang Surabaya, mantan mungkin pengurus atau bersatu untuk ayo saling menjaga klub ini dijogo. Paling penting itu dulu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Yahya. Intinya dari Mas Yahya itu adalah mungkin tim ini sudah saatnya supporter itu mengglorifikasi, memberikan support yang positif sehingga teman-teman itu yang tadinya fighting melawan tim lawan, dia tidak terbebani dengan harus kritikan dari luar. Selama ini Coach Aji juga tidak dikritik, tapi selama kritik itu tidak konstruktif, tidak sesuai dengan fakta, beliau juga akan memberikan respon yang gimana.